Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eka Satriawati, profesi dosen ilmu komputer dan matematika di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Talent mapping. Boleh dikatakan ini adalah cita-cita saya, karena dekan saya pernah mengatakan kepada saya, Bu Eka, sudah saatnya Bu Eka berbicara di depan ruangan yang lebih luas daripada hanya sekedar kelas di kampus. Perkenalan saya dengan talent mapping boleh dikatakan tanpa sengaja, di mana waktu itu saya berkunjung ke ruangan adik saya. Adik saya bekerja sebagai manajer HRD di salah satu lembaga pendidikan di Jakarta, dan dia bercerita bahwa dia baru saja menyelesaikan pelatihan talent mapping. Entah mengapa pada saat itu saya merasa sangat tertarik. Kemudian saya bertanya, apa itu talent mapping? Apa yang dihasilkan dari suatu assessment talent mapping? Dia jelaskan, dan saya makin tertarik. Kemudian saya katakan, kapan kalau ada pelatihan lagi, tolong kabari ya. Jadi saya tidak meminta assessment, tapi saya meminta, saya ingin menjadi praktisi talent mapping. Padahal saat itu saya belum mengikuti assessment, dan saya juga tidak mengenal siapapun yang pernah di talent mapping kecuali adik saya. April 2021, saya mengikuti assessment talent mapping. Pada saat itu saya ingin melihat sebetulnya bakat saya apa. Karena kadang saya merasa saya mampu, tapi saya punya bakat atau tidak dalam hal itu. Terkadang hanya pengakuan. Dan saya ingin melihat apakah profesi yang sudah saya jalani sejak tahun 1996 itu cocok atau sesuai dengan bakat saya. Walaupun memang tidak dipungkiri, saya sangat senang mengajar. Saya sangat senang berbicara di depan kelas, dan saya sangat suka bertemu mahasiswa-mahasiswa baru. Padahal mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti algoritma, matematika, kalkulus, aljabar linier, dan sebangsanya. Namun saya berpikir, sudah saatnya mata kuliah yang menjadi hantu dalam tanda kutip bagi siswa dan mahasiswa menjadi menyenangkan dengan cara yang menyenangkan. Ketika saya mendapatkan hasil assessment, saya melihat, wah, benar ya, komunikasi, dan yang lain-lain itu mendukung profesi saya. Kemudian saya mulai merasakan bahwa mahasiswa saya harus saya bantu untuk menemukan pekerjaan atau minimal mereka mengetahui bahwa mereka memiliki bakat seperti ini. Sehingga ketika mereka melihat temannya bisa membuat sesuatu yang mereka tidak bisa, itu bukan berarti mereka lemah, tapi karena mungkin tidak bakat dalam hal ini. Jadi saya sangat berkeinginan untuk membantu mahasiswa, kemudian mahasiswa saya juga ada yang sedang sambil bekerja kuliah, dan mereka ternyata nggak semuanya enjoy dengan pekerjaan yang mereka hadapi. Bahkan ada yang bicara ke saya, Ibu, saya sebetulnya capek kerja di situ. Gajinya lumayan besar, tapi saya sangat tidak menikmati pekerjaan itu. Saya berpikir, jangan-jangan memang pekerjaan itu tidak sesuai dengan bakatnya. Dan qadarullah, bulan September 2021,
saya diizinkan oleh Allah untuk mengikuti talent mapping basic dan dynamic. Dan ini adalah salah satu cita-cita saya. Saya ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada mahasiswa saya dan kepada masyarakat luas. Itu yang melatar belakangi saya, mengapa saya ingin memperdalam ilmu talent mapping dan ingin menjadi praktisi talent mapping. Saya ingin memberitahukan kepada mereka bahwa mereka bisa kok mengetahui bakat mereka dan berprofesi sesuai dengan bakat mereka, supaya mereka bisa enjoy, bisa easy, dan hasilnya bisa excellent, kemudian bisa menghasilkan yang lebih baik. Akhirnya saya mengikuti talent mapping, kemudian mempelajari 34 tema bakat itu, dan saya sungguh takjub bahwa ternyata ada beberapa bakat yang mungkin orang lain tidak melihat saya memiliki bakat itu, karena ternyata memang bakat itu posisinya terbawah. Apa itu? Achiever dan activator. Jadi saya termasuk yang kurang begitu bersegera terhadap melakukan sesuatu, kecuali sesuatu itu adalah yang saya suka. Seperti itu. Dan saya melihat dari bakat yang saya miliki, di mana bakat yang saya miliki ini berpotensi sangat besar untuk mensupport saya menjadi seorang teacher, seorang guru di talent mapping. Saya berharap banyak yang mengenali bakat mereka, kemudian mereka melakukan hal yang sesuai dengan bakat mereka, dan tidak merasa lemah, tidak merasa kecewa ketika mereka juga memiliki bakat-bakat yang lemah. Yang pernah saya ketahui bahwa bakat lemah itu walaupun tidak bisa di-excellentkan, tapi bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara saya membantu orang lain atau mahasiswa saya untuk bisa memahami talent mapping dan bisa memahami apa saja bakat-bakat mereka. Ke depan saya akan memberikan webinar series di kampus tempat saya mengajar, itu untuk menjelaskan tentang talent mapping kepada mahasiswa, juga kepada rekan dosen yang sama-sama berada di kampus tersebut. Jadi di situ saya akan menjelaskan begitu pentingnya kita mengetahui bakat, begitu pentingnya kita tahu di mana kekuatan dan siapa kita gitu. Jadi selama ini setiap mahasiswa mendengar nama saya atau teman mendengar nama saya, siapa Eka Satriawati? Mereka selalu mengatakan, Eka itu yang suka ngomong. Apa saja bisa dibicarakan. Eka itu, apapun yang dia bicarakan menjadi menarik. Eka itu tidak pernah kehabisan tema. Eka itu sangat ingin dikenal. Kemudian, kalau sebagian mahasiswa mengatakan, Bu Eka itu orangnya tegas, jelas. Bu Eka suka menyuruh dalam arti kan memberikan tugas, kemudian saya tagih tugasnya pekan depannya. Dan ternyata itu memang bakat dominan saya. Ternyata tampil, artinya tampil bukan berarti saya harus ke depan. Paling tidak ketika saya kuliah, ketika saya sekolah, saya ingin guru itu mengenal saya dengan baik. Dan saya akan mencari cara bagaimana guru atau dosen tersebut tahu dengan Eka Satriawati. Mungkin itu signifikansinya saya. Jadi bakat dominan saya ini sangat membantu saya dalam hal mendalami talent mapping, dalam hal menjadi guru di talent mapping, karena saya memiliki ada connectedness. Jadi memang saya terbiasa ketika mengajar itu menghubungkan beberapa materi ke pencipta. Jadi saya pernah mengajar mata kuliah statistik probabilitas, di mana kita bicara tentang probabilitas 0 sampai 1. Nah, di situ saya bawakan bahwa 0 itu mustahil, kemudian saya bawakan ke sifat-sifat manusia yang mustahil terjadi. Kemudian saya mengatakan yang satu itu apa dalam kehidupan?
misalnya kematian. Jadi kematian itu pasti. Jadi saya selalu membawakan dan saya selalu menghubungkan beberapa hal kepada Sang Pencipta. Kemudian ketika mereka sudah belajar, kehadiran juga full, tapi ternyata hasil tidak sesuai yang mereka harapkan, saya mengatakan, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Kembalikan kepadanya kepada Allah semuanya. Ketika Allah menghendaki ini terjadi, maka pasti terjadi. Yang penting lakukan yang baik-baik. Apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti terbaik dari Allah. Sehingga saya tidak pernah menghakimi mahasiswa bahwa mahasiswa ini tidak mampu. Saya hanya mengatakan, mungkin dalam hal ini Anda tidak begitu memahami, tapi dalam hal lain Anda mungkin lebih paham daripada teman Anda. Karena setiap kita itu memiliki bakat dan karakter yang berbeda. Saya juga memiliki bakat analytical. Jadi memang analytical ini orangnya tuh apa aja tuh. Saya tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, kecuali saya melihat ada data. Dan saya berani berbicara dengan orang lain tentang suatu kebenaran jika saya juga memiliki data. Dalam hal ini, ketika saya mengatakan, dalam Islam itu tidak boleh, dalam Islam itu haram, maka saya bisa menampilkan dalilnya ini. Gitu. Atau misalnya, ketika seseorang mengatakan, anak itu nggak layak lulus, karena dia ternyata misalnya plagiat. Saya bisa membuktikan, anak ini tidak plagiat, karena begini, dan saya ada datanya. Seperti itu. Atau sebaliknya, ketika saya katakan bahwa mahasiswa ini membeli program, maka saya bisa membuktikan bahwa benar mahasiswa ini membeli program, bukan hanya katanya-katanya. Dan saya termasuk yang tidak mudah percaya akan sesuatu hal jika tidak ada data. Data ini bisa informasi, bisa jadi angka-angka. Saya signifikan, saya siap tampil ke depan untuk menjelaskan talent mapping. Dan saya juga memiliki bakat responsibility, di mana saya berkomitmen. Ketika saya memutuskan sesuatu, maka saya akan berkomitmen, akan menyelesaikan. Ya seperti tugas ini. Harusnya tugas ini kemarin, saya sibuk mencari aplikasi ini, aplikasi itu, saya coba, bagaimana memasukkan. Tapi ternyata di pikiran saya, yang penting tugas saya buat. Akhirnya pilihan saya jatuh ke Zoom. Nah mungkin setelah ini kalau ada video, saya bisa membuat lebih menarik daripada ini. Semoga. Kemudian saya juga memiliki bakat developer. Jadi saya sangat ingin mahasiswa saya atau orang-orang terdekat saya maju bersama-sama menjadi lebih baik. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Saya akan bertanya kepada mereka apa yang menjadikan Anda tidak mau maju atau apa kendala Anda dalam hal ini sehingga Anda merasa Anda mundur. Saya akan mencarikan solusi. Nah, mungkin Anda kelelahan, mungkin Anda berpikir bahwa hanya Anda yang mampu, hanya Anda yang tidak mampu, sementara orang lain mampu. Mungkin Anda merasa tidak layak untuk melakukan ini. Kemudian saya katakan bahwa sejatinya apapun yang kita kerjakan, maka Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat bagaimana sejauh mana kita berusaha untuk melakukan hal terbaik. Kemudian saya juga punya maximizer. Nah, ini maximizer ini saya yang membuat tugas ini baru saya setor hari ini. Karena saya berpikir, sepertinya enak nih kalau pakai Canva. Sebelumnya, sepertinya enak nih pakai InShoot. Sebelumnya, sebetulnya enak nih kalau misalnya cuma suara, wajah saya tidak usah tampil, karena kan saya bernikop. Saya senang kalau ada animasi dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, terus sampai kapan? Sementara teman-teman sudah mengumpulkan. Nah, kemudian saya berpikir, ya sudah, yang penting tersampaikan. Apa jalan santri saya? Pilihannya apa? Kemudian saya juga communication. Tentunya seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Dan boleh saya katakan, saya memiliki cara berkomunikasi yang baik. Ini yang membuat saya yakin bahwa dengan saya menjadi guru, saya juga bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, kepada mahasiswa, atau kepada siapapun yang menginginkan apa bakat-bakat mereka ingin mengetahui apa bakat mereka, untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Kemudian, saya juga mensupport, memotivasi orang lain untuk lebih baik. Dan saya juga termasuk orang yang bisa menceritakan sesuatu yang tadinya tidak menarik menjadi lebih menarik. Saya juga bisa menjual. Jadi saya bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa membeli suatu produk, untuk bisa menggunakan jasa, atau untuk bisa membuka sebuah informasi. Biasanya saya mempengaruhi orang lain karena saya sudah merasakan manfaat dari suatu produk, atau manfaat dari suatu jasa, atau manfaat dari sebuah informasi. Seperti itu. Jadi di bakat, di peta bakat saya itu memang saya rata hampir semuanya itu ada. Dan di influencing saya itu cukup kuat, yaitu ada significance di situ. Kemudian saya juga memiliki empati untuk pendukungnya. Saya mudah menangis, mudah terharu, mudah tersentuh ketika melihat ada di jalanan mungkin tontonan dan lain sebagainya, itu saya mudah menangis. Tapi kalau urusan rumah tangga lebih baik skip. Karena khawatir terbawa suasana. Kemudian saya juga biasa mengatur, ya, saya biasa mengatur. Jadi kalau kata teman saya, karena suka mengatur, makanya jadi dosen, gitu. Tapi memang ada mungkin faktor anak pertama dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pembelajar. Salah satunya saya mau belajar talent mapping, mau belajar bagaimana memberikan feedback dan belajar banyak hal di talent mapping. Dan saya juga senang bertemu orang baru. Jadi dari semua potensi bakat yang saya miliki, maka jalan santri saya adalah teacher, menjadi seorang guru. Untuk siapa? Untuk para mahasiswa, untuk para pelajar SMA, untuk para pekerja, atau siapapun yang membutuhkan, yang menginginkan, yang ingin tahu apa bakat mereka, dan ingin melakukan sesuatu sesuai bakat mereka. Baik, itu saja. Jika ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, lisan dan sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.